Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang bisa berjumpa dan punya kawan-kawan baru dalam mengobrolkan puisi. Nah, sebetulnya yang tadi teman-teman presentasikan itu adalah modal yang cukup, mungkin bisa dibilang modal penting ya, modal besar. Jadi ketertarikan itu adalah pintu kita untuk memahami puisi lebih jauh lagi. Misal kita kalau jatuh cinta kan kita tertarik dulu kan, baru kita mencoba menelisik apa kebiasaannya, gimana dia berperilaku dan sebagainya dan sebagainya. Nah tadi kan dibahas juga tuh oleh Pak Sahlan bahwa ini kan kita itu sebagai akademisi ya atau seorang pembelajar yang kalau memahami sesuatu itu harus bisa objektif. Nah kan tadi teman-teman sudah banyak memaparkan bagaimana kesan-kesan yang mungkin bisa dikatakan banyak yang ngomong tentang kesan-kesan subjektif. Apa yang dimaksud subjektif? Ya seperti perasaan, menarik, ya kebanyakan kan kata sifat ya. Nah, supaya kita bisa memahami sesuatu dengan dengan jernih dan dengan lengkap gitu. Nah, kita coba digeser itu pemahamannya ke pemahaman yang lebih objektif. Nah, ya oleh Pak Sahlan ditugasi untuk menjadi teman ngobrol dan teman sharing bagaimana sih kita memahami puisi gitu. Apa sih yang kita tangkap ketika membaca puisi gitu. Nah, saya ingin bertanya dulu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh. Mungkin di sini salah satu mungkin bisa langsung jawab ya kalau saya tanya. Pertanyaan saya sederhana. Apa sih yang kita tangkap ketika membaca puisi? Ada yang bisa jawab? Saya mengharapkan jawaban yang bukan subjektif ya, menarik, tertarik, kayak nyaman, bla 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 gitu, yang penggunaan kata sifat yang abstrak ya. Saya lebih ingin jawaban yang spesifik gitu. Karena teks puisi itu beda dengan teks yang lainnya. Nah, ketika teman-teman membaca teks puisi ini, apa sih yang ada di dalam puisi itu? Secara visual misalnya, apa sih yang teman-teman temukan di dalam puisi? Yang bisa atau mau jawab? Silakan. Unmute. Satu orang aja. Izin menjawab, Kang Willy. Oh iya, silakan Siti. Mungkin ketika kita membaca puisi itu banyak motivasi, kata-kata motivasi atau suatu nasihat. Jadi mendorong diri kita buat bisa berubah lebih baik gitu, Kang. Mungkin salah satunya itu. Berarti kalau saya tafsir atau saya pahami itu lebih bahwa di dalam teks puisi itu ada makna atau nilai ya. Nah, hal itu kan sebetulnya tidak nampak gitu di wujud puisi teksnya. Itu kan wilayah pemaknaan ya yang nggak ada gitu di teksnya gitu. Misal ini warna hujan kan nggak ada tuh maknanya gimana kan. Nah, berarti wilayah makna itu wilayah yang di luar struktur puisinya itu sendiri. Nah, sebetulnya kita itu bakal membahas bagaimana sih atau apa aja sih yang ada dalam puisi, teks puisi. Jadi kita membahas strukturnya. Jadi kan segala sesuatu itu mau benda, mau apapun ya, itu bagi saya itu punya strukturnya. Seperti misalnya badan gitu. Kita ada mata, ada tangan dan sebagainya yang bisa terindra. Nah, maksud saya tuh tadi pertanyaan pertama tuh
apa yang nampak itu, apa yang terindra oleh teman-teman ketika membaca teks puisi gitu. Tapi jawabannya saya mengharapkan itu yang khas dari teks puisi. Yang terindra selain tadi nilai kan tidak terindra ya. Ada yang mau jawab? Ada apa sih di teks puisi itu? Izin menjawab. Oh boleh, silahkan. Penggunaan bahasanya menurut saya. Gimana tuh? Bahasa yang kayak gimana? Kan teks berita juga ada bahasanya. Ya, terkadang si penulis itu mendeskripsikan suatu benda tapi bukan seperti itu, maksudnya gimana, kayak metafora, lebih ke situ sih. Metafora. Seperti itu. Karena terkadang ketika saya pribadi membaca puisi, saya terkesan dengan kata-katanya, meskipun terkadang kita nggak paham gitu maksud ini tuh apa gitu. Tapi kita tertarik dengan bahasanya. Kayak aku tangkap poinnya tadi. Atas siapa tadi? Meli itu dalam penggunaan bahasanya ada metafora. Nah, oke, kita masuk ya. Betul bahwa di dalam teks puisi itu kita bisa mengindra atau menangkap secara melalui penginderaan itu bahwa di dalam teks puisi itu ada yang namanya gaya bahasa. Jadi ada gaya yang khas dalam mengolah bahasa di puisi dengan teks-teks yang lain, semisal berita. Berita kan bahasanya informatif ya, dia lebih lugas gitu. Kita bisa paham tanpa harus buka-buka atau menafsir gitu. Nah, untuk di puisi kan kita perlu nafsir sesuatu ya, karena di puisi itu kan kalau menurut bahasa, ya kalau kita pahami puisi dalam definisi yang mendasar itu. Kalau menurut Sapardi kan puisi itu sederhananya gini, bilang begini maksudnya begitu. Berarti ada satu yang diucapkan, tapi juga di balik ucapan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya tadi makna, seperti yang tadi teman, siapa tadi namanya yang ngomongin makna. Nah, kembali lagi, tadi benar, metafora itu adalah salah satu unsur yang khas ada di dalam teks puisi. Dalam konteks bagaimana seorang penyair itu mengolah bahasa yang khas dibandingkan dengan teks-teks lainnya gitu. Jadi ada kekhasan di dalam puisi itu dalam mengolah bahasa. Nah, tadi metafora itu salah satu dari kekhasan cara seorang penyair mengolah bahasa itu. Nah, ada yang lain yang ingin menambahkan selain tadi dari segi bahasa misalnya? Permisi, saya izin menjawab, Kang Willy. Ya, silakan. Menurut saya, tata letak penulisannya. Tata letak, oke. Betul apa yang dikatakan Lutfi Diana. Nah, di dalam puisi itu ada bentuk visual yang khas gitu ya. Bisa kita sederhanakan seperti itu. Apa misalnya? Kita tadi kan buka ya, ada bentuk bait yang menjorok ke kiri gitu. Ada yang baitnya itu ramping, terus ada misalnya tiap bait itu 3 hari gitu. Nah, itu adalah bentuk format visual dari puisi gitu. Jadi bentuk perwajahan puisi. Itu kan nggak ada kita temukan di teks-teks lain, semisal berita atau tulisan-tulisan di buku misalnya. Kalau buku kan rata kanan rata kiri ya. Nah, itu salah satu ciri khas juga yang dimiliki oleh teks puisi. Jadi itu namanya kalau dalam istilah teori puisi itu namanya itu tipografi. Tipografi itu adalah bentuk format visual atau perwajahan dari teks puisi. Ada bait, ada larik, ada pemenggalan, enjabement, ada kan tadi juga satu larik tuh bisa berapa kata gitu, terus dipenggal ke bawah. Nah, itu salah satu ciri khas dari teks perwajahan atau bentuk visual puisi gitu.
Ada yang lain ingin menambahkan selain bentuk format visual puisi? Coba telisik kembali puisi-puisi yang teman-teman munculkan tadi. Baca dengan cermat. Ingin menjawab, Kang. Oke. Jangan sama ya jawabannya ya. Ya. Menurut saya itu penggunaan punctuasi seperti ada baca titik atau koma gitu. Memang ya, di dalam puisi itu ada juga punktuasi. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib ada di dalam puisi. Artinya dia bisa saja tidak ada. Ada kok bentuk-bentuk jenis-jenis teks puisi yang tidak menggunakan sama sekali tanda baca. Jadi intinya itu bukan ciri khas umum dari puisi. Kalau menurut saya ya, dari hampir banyak membaca teks-teks puisi. Tapi intinya itu, bahwa punktuasi itu bukan ciri khas dari teks puisi. Punktuasi kan bisa juga merupakan ciri khas umum ya, bagi saya. Ada juga di teks-teks lain itu. Oke, tadi tanda baca bukan ya, bukan satu yang khas. Tapi ada juga puisi yang menggunakan punktuasi intinya. Tapi itu bukan berarti ciri khas dari puisi. Ada lagi yang lain? Tadi kan udah ada tuh gaya bahasanya, ada yang unik. Terus ada tipografi, bentuk perwajahan teksnya. Nah, silakan yang lain. Menemukan apa nih yang terindra? Menambahkan, Kang. Silakan. Jadi yang saya temukan ketika membaca puisi di dalam sebuah buku itu, saya bisa mengetahui siapa penciptanya dan tanggal dibuatnya puisi tersebut, Kang. Penciptanya, tapi menurut saya ya, itu juga ciri khas umum. Kalau judul sama titik mangsa kan itu juga bisa dimiliki misalnya oleh esai, artikel, berita juga kan ada titik mangsanya gitu. Cuma bentuk penulisannya beda gitu. Misalnya kan kalau di berita dalam kurung Kamis garis miring bla 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 bla. Sebetulnya sama juga dalam puisi gitu. Tapi intinya itu bukan ciri khas yang khas dari teks puisi. Itu juga dimiliki oleh teks-teks yang lain. Ada yang mau menambahkan lagi? Apakah baru dua itu? Gaya bahasa, terus tipografi. Kita mungkin 3 aja dulu ya, 3 poin. Tapi saya pengen tahu ada nggak poin ketiga nih yang beda dari 2 tadi. Menambahkan, Kang. Ya, silakan. Biasanya saya pernah baca puisi juga itu tiap diksi terakhirnya ada rima yang sama gitu, Kang. Jadi ada pengulangan kata yang sama. Oke. Udah segitu? Iya, Kang. Oke, Kansa. Oke, benar apa yang dikatakan Sa, bahwa di dalam teks puisi itu ada bunyi ya. Rima itu jenis-jenis persamaan bunyi. Betul. Terus tadi juga Kansa juga ngomong ada diksi ya. Betul, diksi juga adalah salah satu unsur yang khas dalam puisi. Diksi itu kan pemilihan kata atau kata-kata yang terpilih. Artinya, kenapa harus terpilih atau dipilih? Nah, itu nanti kita jelaskan. Tapi intinya adalah diksi itu ada penyeleksian kata. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Saya akan share screen. Materi mungkin juga tadi menyinggung juga unsur-unsur yang sudah teman-teman temukan.
Bentar. Oke. Nah, udah muncul? Ya, betul. Tadi ada yang jawab, ada diksi, gaya bahasa, tadi metafora, ya. Ada bunyi, ada tipografi. Tapi satu lagi, ada imaji. Nah, kita mulai dulu dari diksi ya. Nah, saya mau tanya, kenapa kata-kata harus dipilih dan di dalam puisi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin supaya nyambung sama tercipta imajinasi gitu kan. Nyambung, tercipta imajinasi. Oke. Ada yang lain? Izin menjawab, Kang? Izin menjawab, Pak. Siapa dulu? Silakan. Meli dulu aja, Pak, boleh. Oke, silakan. Puisi itu kan bahasa yang indah ya, Pak. Makanya diksi yang harus dipilih pun harus disesuaikan. Jadi kata-kata yang dipilihnya pun juga harus kata-kata yang indah seperti itu. Oke, mungkin jawaban Meli ini ada kaitan juga dengan tadi siapa sebelum Meli. Ada apa ya, kalau Meli ngomongnya indah, sebenarnya indah itu abstrak ya. Saya gak paham apa itu indah. Terus tadi juga ada hubungannya dengan menyusun imajinasi ya. Jadi diksi itu dipilih karena dia punya potensi untuk menstimulus imajinasi seorang pembaca. Itu baru poin pertama. Ada lagi yang mau jawab kenapa diksi itu atau dalam puisi harus kata-katanya itu harus dipilih atau terpilih? Ada penyeleksian selain imajinasi. Silakan tadi yang mau ngomong laki-laki siapa tadi? Mungkin agar bisa bermakna sih, Pak, dari puisi tersebut. Oke, berarti keperluannya untuk makna ya? Iya, Pak, betul. Betul apa yang dikatakan tadi siapa? Ini yang bicara? Surya, Pak. Surya. Oke. Betul apa yang dikatakan Surya, bahwa di dalam teks puisi itu, seperti yang tadi saya jelaskan secara umum, di dalam puisi itu ada makna, ada sesuatu. Jadi makna itulah sesuatu hasil dari tafsiran, nilai lah bahasa sederhananya. Jadi di dalam puisi kan nggak ada tuh maknanya dijelaskan sama penyair, misalnya diberi catatan kaki, maknanya ini gini enggak kan? Berarti itu sesuatu yang ada di dalam benak pembaca ketika membaca. Jadi ada pengetahuan pembaca yang kemudian menangkap lalu menafsir sesuatu, lalu hasilnya adalah makna tafsiran itu. Betul bahwa diksi itu dipilih berdasarkan kebutuhan untuk menyampaikan makna dari sesuatu. Jadi dia tidak bisa asal-asalan, karena satu kata pun dia punya makna. Punya makna lain selain makna leksikal atau makna kamus. Oke, ada yang lain selain makna? Makna, imajinasi. Gak ada. Oke. Terima kasih tadi jawabannya ya. Betul, diksi itu adalah
apa ya, dimunculkan di dalam puisi itu untuk kepentingan pertama untuk menyusun imajinasi tertentu dalam benak pembaca. Yang kedua, untuk keperluan menyampaikan makna. Nah, terkait dengan makna, jadi ada kekhasan nih antara makna puisi dengan teks lain, yakni kalau kita belajar semantik misalnya, teman-teman udah pada belajar semantik belum? Belum. Belum. Oke. Jadi di teori semantik itu ada yang namanya makna denotasi dan makna konotasi. Sebenarnya ini mungkin sudah dipelajari ketika di sekolah. Betul kan? Masih ada yang belum paham apa itu denotasi konotasi? Atau ada yang mau menjelaskan, silakan. Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Nggak ada? Serius nih. Jadi belum ada yang paham apa itu konotasi denotasi. Izin menjelaskan sedikit Pak apa yang saya ingat dulu saat SMA. Jadi kalau denotasi itu makna sebenarnya dari kata tersebut. Kalau konotasi itu makna dari rasa gitu Pak, perasaan. Apa ya, lupa. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Tadi denotasi udah betul sih, tapi kalau konotasinya tadi penjelasannya belum cukup. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Lutfi. Kalau yang denotasi itu makna yang berkaitan, kalau yang konotasi itu makna yang makna lain gitu, Pak. Makna lain. Yang berkaitan. Makna lain ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan. Mungkin denotasi itu makna yang sesungguhnya, kalau konotasi itu bukan makna yang sebenarnya. Betul. Nah, jadi konotasi itu betul bahwa di dalam satu kata itu mungkin di puisi ya. Jadi konotasi itu bukan makna yang sebenarnya. Dalam artian dia melampaui makna denotasinya. Jadi kan mungkin di puisi tadi di puisi teman-teman ada yang mau mencontohkan nggak? Mana diksi-diksi atau frasa atau kalimat yang itu bukan makna sebenarnya? Silakan satu orang aja tunjukkan atau bacakan lah. Sambil mencari, jadi konotasi itu adalah ciri khas dari teks puisi. Karena kalau tidak ada konotasi, teks puisi menjadi menjadi kering untuk ditafsir. Itu kan yang membedakan teks puisi dengan yang lain itu. Teks puisi itu bisa ditafsir sekaya-kayanya. Meskipun katanya satu misalnya atau dua, dia bisa bermakna yang lain gitu. Bukan hanya makna leksikal. Nah, perbedaan makna teks puisi dengan makna teks yang lain adalah di puisi itu mengandung makna konotasi yang dia bisa merujuk pada apapun sesuai dengan isi puisinya, kaitan antara judul dan isi puisinya. Ada yang udah nemu? Mana kalimat yang punya konotasi atau kata atau frasa misalnya?
Silakan. Padahal di setiap puisi yang teman-teman tadi tampilkan itu semua puisi ada. Silakan. Siapa yang mau bicara? Izin ini Kang, Silakan. dari puisi yang tadi dibacakan atau boleh dari yang lain? Boleh teks puisi, tapi intinya teks puisi yang tadi dipresentasikan. Ini Boleh judul apapun. Judul apapun. Judulnya Kado Ulang Tahun, ada salah satu liriknya. Gimana? Kedengeran suara saya? Kedengaran. Biarkan rindu menggema di tebing hati, memantul di lembah-lembah jiwa. Biarkan rindu menggema di tebing-tebing hati, memantul di lembah-lembah jiwa. Oke. Tadi ada kalimat biarkan rindu menggema di tebing-tebing hati. Rindu kan sesuatu yang abstrak ya. Benar nggak? Dia nggak bisa terindra kan. Nah, tapi di teks puisi ini, rindu tiba-tiba dimaknai sebagai sesuatu yang bergerak, hidup. Jadi ada dinamika di dalam rindu gitu. Jadi rindu bergerak ke berbagai arah. Gitu. Nah, itu kan merupakan perluasan makna ya dari rindu. Rindu mungkin kalau kita pahami secara leksikal ya perasaan yang mengharapkan sesuatu atau lahir dari kondisi yang adanya jarak antara kita sedang berdiri di satu titik dengan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Nah, tapi kita menginginkan dia hadir di situ. Itu kan definisi leksikal ya, atau definisi kamus. Nah, di dalam puisi, rindu itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang lain. Artinya rindu punya maknanya yang luas, atau disebutkan tadi konotasi itu unsur yang berfungsi untuk memperluas makna dari makna leksikal satu kata atau satu hal. Nah, itulah contoh dari konotasi. Jadi segala sesuatu yang disebut konotasi ketika dia melampaui makna leksikalnya atau makna denotasinya. Mengerti sampai situ? Jadi itu prinsip dari apa yang disebut konotasi dalam puisi. Nah, sekarang kita ke poin selanjutnya. Nah, jadi manfaat mengidentifikasi pilihan diksi dalam puisi itu, pertama ya, menemukan kekhasan cara pandang atau sikap penyair atas sesuatu. Yang kedua, menangkap tema dan gagasan utama. Yang ketiga, menangkap kesan perasaan suasana, menangkap gambaran dunia yang dihadapi atau disukai penyair. Saya kasih contoh lagi. Ini masih diksi ya. Nah, misalnya puisi Della Saripera ya. Kita mungkin menemukan diksi-diksi yang benar-benar mempengaruhi pemahaman kita dalam memahami teks puisi ini. Ada sunyi, sendiri, sepi, diri. Nah, itu pilihan-pilihan kata yang saling berhubungan dalam menggambarkan satu tema tertentu. Jadi secara nggak langsung, pilihan kata yang saling berasosiasi ini, sunyi kan berasosiasi dengan bunyi kan? Bunyi juga berasosiasi mungkin dengan si penerimanya, atau menggambarkan situasi si penerimanya. Sendiri,
itu ada asosiasinya dengan sendiri gitu. Sepi gitu. Dia juga berasosiasi dengan sepi karena ada sendiri gitu. Itu artinya setiap kata yang dipilih di dalam teks puisi itu pasti saling berhubungan atau dia membangun asosiasi untuk memahami makna ataupun tema yang digarap oleh si penyair di dalam teks puisinya. Jadi itu ya fungsi dari mengidentifikasi diksi. Oke, kita ke poin selanjutnya. Selain diksi ya, selain unsur diksi. Kita sekarang ke poin gaya bahasa. Nah, kenapa sih ada kata gaya di situ? Ada yang bisa jawab nggak? Seorang aja. Ya kan? Atau apa sih yang dimaksud gaya bahasa di dalam puisi? Ada yang mau menjawab? Oke. Jadi gaya bahasa dalam puisi itu kenapa harus bergaya? Yaitu biar dia punya kekhasan dengan teks yang lain. Teks yang lain kan kalau berita misalnya tadi contoh ya, sebagai contoh. Teks berita itu kan dia gayanya informatif ya. Dia menggunakan kalimat-kalimat yang nggak ada potensi untuk ditafsirkan. Nah, kalau puisi ada potensi untuk ditafsirkan. Jadi, kenapa harus ada gayanya? Karena biar teks puisi itu bisa ditafsirkan dan bisa menghasilkan atau menstimulus kesan-kesan perasaan, imajinasi ataupun pikiran tertentu. Nah, apa contohnya gaya bahasa? Gaya bahasa itu banyak. Ada gaya bahasa kiasan, ada gaya bahasa retoris kalau menurut klasifikasi dari buku Goris Kerap ya, diksi dan gaya bahasa. Nah, yang paling identik dengan puisi itu dominan penggunaan gaya bahasa kiasan. Jadi gaya bahasa kiasan itu gaya bahasa yang memunculkan makna konotasi. Jadi dia merupakan gaya bahasa dalam membandingkan sesuatu atau jenis gaya bahasa yang mengasosiasikan atau membandingkan satu hal dengan hal lain. Jadi artinya di dalam puisi itu sangat lumrah ketika misalnya tadi kangen, rindu diasosiasikan dengan apa, sepi diasosiasikan dengan apa. Nah, itu adalah bentuk dari gaya bahasa kiasan atau majas. Nah, tadi ada yang menyebut metafora ya. Nah, metafora itu adalah jenis gaya bahasa majas atau bahasa kiasan ya. Jenis majas atau bahasa kiasan yang berarti adalah gaya bahasa yang memperbandingkan sesuatu secara langsung. Jadi kenapa secara langsung? Karena metafora itu, gini contohnya metafora. Dan apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Itu kan ngomongin kehampaan ya. Mau ngomongin kehampaan, tapi dia pakai objek untuk kehampaan dalam konteks kesepian ya, dan kangen. Dia meminjam materi atau objek, tungku, dan api. Nah, berarti si tungku dan api ini, dia punya perluasan makna tuh. Untuk ngomongin kehampaan itu. Tapi,
dia berasosiasi kan. Misalnya kita bayangkan saja tungku tanpa api gitu. Hampa kan. Dalam kondisi kangen, kalian bayangkan kalian itu adalah tungku tanpa api. Ketika kangen dan sepi itu bertubrukan itu, ya kalian seperti tungku tanpa api. Nah, itu adalah cara penyair dalam membandingkan satu hal dengan hal lain. Tapi kalau metafora itu secara langsung, dia nggak ada kata konjungsi seperti, bagaikan. Nah, jadi dia langsung aja, nggak ada kata sepertinya. Nah, itu metafora. Membandingkan secara langsung. Nah, ada juga jenis gaya bahasa lain yang membandingkan secara nggak langsung, yakni simile. Simile itu ciri-cirinya membandingkannya itu pasti ada kata bagaikan seperti. Nah, pasti tadi di puisi-puisi yang teman-teman share itu pasti ada ya yang menggunakan kata seperti. Benar nggak? Nah, itu adalah gaya bahasa simile. Membandingkan secara nggak langsung. Jadi dia pakai jembatan seperti, bagaikan, dan sebagainya. Kenapa segala sesuatu di dalam teks puisi itu harus dibandingkan? Menurut saya sih biar bisa maknanya bisa luas gitu. Karena kalau nggak dibandingkan, ya dia bakal jatuh jadi makna denotasi seperti halnya teks-teks berita. Gitu. Dia nggak punya nilai lain selain makna kamus. Gitu. Nah, di teks puisi justru sebaliknya. Gaya bahasa itu membuat kita bisa mendapatkan kesan perasaan atau pikiran yang unik gitu, yang segar, yang otentik gitu, yang nggak ada di teks makna kamus gitu. Nah, selain itu juga bagi saya puisi itu gambar. Puisi itu gambar, menggambar dengan bahasa. Itu yang menjadi ciri khas teks puisi dengan dibandingkan dengan teks lain. Jadi ada yang kita tonton mungkin di dalam puisi ya, ada yang kita dapatkan gambaran yang beda. Seperti tadi rindu kan nggak bisa diindra ya, tapi tiba-tiba di dalam puisi itu rindu tuh seperti konkret, gambarnya itu seperti konkret gitu, hidup. Nah, itu adalah efek dari gaya bahasa. Jadi mengkonkretkan konotasi tentang sesuatu. Jadi tadi konotasi kehampaan misalnya di puisi Kangennya Rendra dengan meminjam tungku dan api, itu tungku tanpa api itu untuk menggambarkan konotasi dari kehampaan ketika rindu dan sepi bertubrukan. Nah, manfaat mengidentifikasi gaya bahasa dalam puisi ya. Pertama, menemukan gaya ungkap bahasa yang khas dari seorang penyair. Misalnya Sapardi di buku Hujan Bulan Juni, udah pada baca belum buku itu? Atau ada yang pernah baca? Nah, Lutfi. Kalau Lutfi perhatikan ya, cara gaya bahasa, ada majas yang sering digunakan oleh Sapardi. Yakni majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Ada yang bisa jawab nggak? Atau Lutfi deh? Gimana Bapak? Jadi menurut saya di puisi-puisi Sapardi itu ada majas yang sering digunakan oleh Sapardi. Salah satunya adalah majas personifikasi. Lutfi tahu personifikasi itu apa? Tidak Bapak. Belum tahu. Oke. Jadi majas personifikasi itu adalah majas yang menggambarkan benda mati ya, mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Atau, misalnya tadi rindu ya, rindu bergerak tiba-tiba bisa seperti manusia ya, bisa bergerak ke sana kemari gitu. Nah, itu adalah contoh dari gaya bahasa personifikasi. Nah, di puisi-puisi Sapardi kan gitu. Misalnya berjalan pada pagi hari berjalan waktu ke barat, apa lagi?
Intinya dia ada lirik seperti ini bunyinya. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa yang akan berjalan di depan. Ada nggak di buku Hujan Bulan Juni itu, Lutfi? Judulnya apa, Bu? Berjalan waktu pagi hari ke barat gitu nggak salah. Berjalan ke barat waktu pagi hari. Ada nggak? Oke, nggak. Ada yang berjalan di belakang jenazah, Pak, yang berjalan. Oke. Berarti nggak ada ya. Nah, itu adalah contoh dari gaya bahasa personifikasi. Jadi penyipatan sifat-sifat manusia pada benda-benda atau hal-hal yang bukan makhluk gitu. Seperti benda, sifat, ya, rindu dan sebagainya. Kenapa harus personifikasi? Itu untuk memunculkan efek dia segala sesuatu itu hidup. Ya, itulah ya. Yang kedua, tadi juga udah disinggung bahwa fungsi dari atau manfaat mengidentifikasi gaya bahasa juga menemukan perluasan makna atas sesuatu. Yang ketiga, menangkap kesan, perasaan, atau suasana dan pikiran. Nah, menangkap kesan ini kan seperti yang saya contohkan ketika kita mendengar lirik puisi Sapardi yang aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa yang berjalan di depan itu. Kebayang nggak? Kalian berjalan terus menganggap bayangan itu seperti halnya teman kalian gitu, yang hidup. Dan itu tidak bertengkar ya. Bagi saya itu apa ya? Jadi si hal bayang-bayang itu jadi hidup. Kita mendapatkan kesan apa ya? Keintiman gitu dengan bayang-bayang. Nah, itu adalah efek dari gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penyair. Karena tadi personifikasi, ada metafora dan sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya majas itu. Ada mungkin kalau nanti teman-teman baca di teori bahasa ataupun teori puisi itu bisa lebih dari 30 gitu, majas. Tapi intinya itu ya, manfaat dari mengidentifikasi majas atau fungsi-fungsi dari majas. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, tadi ada yang ngebahas bahwa di dalam puisi itu ada imajinasi. Nah, kalau menurut keistilah yang baku di teori sastra itu, yang dinamakan imajinasi dalam konteks puisi itu adalah imaji. Imaji ini adalah citraan. Nah, ada yang tahu nggak kenapa di dalam puisi ada imaji? Silakan. Atau saya tambahkan deh. Jadi imaji itu kan gambaran ya. Itu secara etimologi itu dari bahasa Inggris ya, imagery gitu. Nah, berarti secara nggak langsung itu tuh menyatakan bahwa dalam puisi itu ada bahasa yang digambar, berarti bisa diindra. Jadi bahasanya itu ya bisa diindra oleh panca indera kita. Lebih lanjut lagi ya, kan kita di dalam puisi itu ada dua ini ya. Ketika membaca puisi, modalnya adalah pikiran dan perasaan kan. Ketika membaca maupun menulisnya. Betul nggak? Nah, fungsi dari imaji ini adalah untuk mengongkritkan abstraksi-abstraksi
mengenai pikiran dan perasaan. Biar terkomunikasikan. Misalnya ya, kita pakai contoh puisi yang tadi lagi ya, di meja makan. Ada yang bisa mengidentifikasi nggak? Di mana imajinya? Prinsipnya tadi ya, ada sesuatu yang abstrak dikonkretkan dan bisa ditangkap secara penginderaan. Coba, larik mana, kalimat mana yang menunjukkan itu? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Lutfi. Pada sendok, garpu, dan piring saling berebut genting. Sendok, garpu, dan piring saling berebut genting. Oke. Lagi yang lain? Pakai contoh puisi lain juga gak apa-apa, yang tadi teman-teman presentasikan. Ada nggak yang mirip-mirip seperti itu secara prinsip? Silahkan Surya. Pada meja dan kursi tak saling menegur, Pak. Pada meja dan kursi tak saling menegur. Kenapa kamu sebut itu imaji? Juga pertanyaan untuk Lutfi ya. Silahkan, mau Surya dulu atau Lutfi dulu? Jadi pada Gimana Surya? Halo? Oke, Lutfi dulu deh. Kayaknya sinyal Surya ini lemah. Baik, Pak. Jadi pada sendok, garpu, dan piring saling berebut ini menggambarkan bahwa di meja makan itu saling bersuara gitu, Pak, antara sendok, garpu, dan piring. Begitu. Itu bisa mengimajinasi kita suasana di meja makan. Nah, Lutfi, kalau saya tambahkan ya, kalau tadi berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari konsep tentang imajinasi itu, imaji itu, kan ada hal yang abstrak, juga ada hal yang apa ya, bukan abstrak dalam visual aja, tapi abstrak dalam menggambarkannya gitu. Kayak sendok dan garpu kan dia benda ya. Nah, tiba-tiba di dalam puisi ini, sendok itu punya sifat kayak manusia itu, berebutnya. Kita seperti membayangkan secara visual bagaimana sendok dan garpu itu berebut gitu. Berebut bunyi. Itu mungkin imaji visual dan imaji pendengaran ya. Kalau secara penginderaan, kalau diklasifikasikan. Tapi pada intinya itu ada gambaran imaji atau gambaran angan di pikiran kita tuh, dan bisa terindra. Sebentar Kang Willy, sebentar. Saya mau nanya dulu, ada kuliah lagi nggak kalian jam segini? Ada jadwal kuliah yang bentrok nggak? Tidak ada. Kita tambah sedikit waktunya ya. Kalau tidak ada ya, Kang Willy kira-kira berapa menit lagi ya? Bentar lagi lah, dua poin lagi. 2 poin lagi, 10 menit lah, cukup ya? Oke. Ditambah lagi ya, ini di cut juga sayang ya, soalnya ini menarik nih pembahasannya. Lebih aplikatif. Ya silakan lanjut. Oke. Ya Pak, jadi Surya ya. Tadi apa? Ya Pak. Contoh ininya Surya? Ya, jadi dari larik puisi meja dan kursi itu
bisa kita sebutkan dari dua pihak gitu Pak. Dari dua pihak orang yang ya tadi sih yang Bapak sebutkan itu benar, yang dari dua pihak itu tidak saling menegur, artinya tidak saling menyapa. Apa karena itu berebut hal apa gitu Pak, sampai dua orang itu tuh nggak saling menyapa gitu Pak, nggak saling menegur. Mungkin itu sih yang Surya maksud gitu, yang Surya pahami. Saya menangkap ya apa yang dikatakan Surya. Mungkin sederhananya Surya ingin mengatakan bahwa dalam benak Surya ketika membaca kalimat itu ada gambaran imajinasi yang visual gitu. Jadi peristiwanya terbayang tuh secara visual gitu. Benda-benda hidup gitu, bergerak ke sana kemari. Sama seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Lutfi gitu, larik puisi yang disebutkan oleh Lutfi. Nah, jadi intinya fungsi dari imaji itu dia mengkonkretkan abstraksi-abstraksi dari satu benda, entah itu secara makna maupun sifatnya gitu. Tadi seperti rindu kan abstrak ya, tapi digambarkan. Nah, di puisi itu ada orientasi untuk menggambarkan secara penginderaan. Kenapa harus penginderaan? Karena itu tuh indera itu bisa menangkap logika-logika yang kita miliki. Jadi puisi yang nggak komunikatif itu puisi yang nggak bisa ditangkap oleh penginderaan. Secara sederhananya. Jadi imaji itu fungsinya untuk menguatkan gambaran-gambaran yang abstrak, awalnya abstrak di dalam kenyataan. Nah, di puisi digambarkan nih secara rigid dan jelas gitu. Kita bisa menangkapnya melalui penginderaan kita. Itu kenapa puisi disebut menggambar dengan bahasa. Sampai sini paham ya? Nah, tadi kan fungsi itu ya. Dan prinsip pengertian dari imaji gitu. Jadi imaji itu dibagi-bagi sebagaimana jumlah atau dikategorisasi sebagaimana jumlah penginderaan kita. Imaji visual, auditif. Nah, kenapa bisa disebut dipilah-pilah seperti itu? Itu berdasarkan kata, kalau di puisi ya, berdasarkan kata yang apa ya? Dia bisa didengarkan, ada kata yang kata kerja pendengaran gitu ya. Seperti memekik atau onomatope gedebuk jatuh gitu. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah penginderaan. Nah, manfaat mengidentifikasi imaji dalam puisi itu, pertama, menemukan kekhasan cara pandang. Menemukan perluasan makna atas suatu hal. Menangkap tema dan gagasan juga. Sama seperti halnya diksi dan lain-lain. Tapi intinya, menemukan kekhasan cara pandang. Jadi, cara si penyair menghadapi sesuatu atau meresepsi sesuatu, menerima sesuatu, memahami sesuatu, menggambarkan sesuatu. Nah, lebih ke cara menggambarkannya sih. Dan itu juga menunjukkan sikap yang unik dari seorang penyair. Itu yang bisa membedakan antara satu penyair A dengan penyair B dan lain-lain. Misalnya Sapari beda dengan Jokpin. Oke. Kita kembali lanjut ke aspek lainnya ya. Bunyi, tadi ada yang ngomong, ada rima ya tadi. Siapa yang ngomong tadi di awal? Bahwa di dalam puisi itu ada kekhasan permainan bunyi ya. Nah, jadi kalau teman-teman cermati ketika membaca teks puisi itu, pasti ada permainan bunyi. Disadari atau tidak? Nah, bunyinya itu di mana sih letaknya? Ya, kan di dalam satu kata itu kan ada unsur pembentuknya ya. Huruf. Dan huruf juga kan ada jenis-jenisnya. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan, dan sebagainya. Nah,
Jadi permainan bunyi itu ada kaitannya dengan kombinasi-kombinasi antar huruf itu gitu. Nah, ada banyak jenis-jenis permainan bunyi. Misalnya ya, euphony, kakafoni, dan sebagainya. Sebelum kita lebih lanjut memahami itu ya, coba teman-teman lihat lagi teks puisi yang teman-teman tadi presentasikan dan tunjukkan, saya ingin 1 orang atau 2 orang lah paling banyak. Tunjukkan mana bagian di teks puisi itu yang mengandung permainan bunyi. Saya ingin jawaban selain Lutfi yang sering ya, saya ingin yang lain juga. Atau misalnya di puisi ini juga bisa. Ada yang mau jawab? Waktu kita terbatas ya. Karena ada 1 poin lagi. Kalau nanti jawab, mohon singkat ya, dan to the point. Bisa puisi ini, bisa puisi yang lain juga. Tapi kalau untuk memudahkan puisi ini aja dulu deh. Sepakat ya, puisi ini aja ya. Silahkan. Yang lain? Saya coba tunjuk ya. Sucianti. Halo Sucianti. Silahkan unmute dan tunjukkan mana permainan bunyi di sini. Di puisi di meja makan di Lasari Perak. Mungkin yang pada sendok garpu dan piring saling berebut genting. Apa tuh? Itu permainan bunyinya. Yang mana? Yang saling berebut genting. Bunyi apanya? Bunyi sendok dan piringnya mungkin. Coba lebih spesifik. Tadi saya jelasin, ada yang namanya persamaan bunyi seperti rima. Nah, yang mananya nih? Tadi kan Suci cuma menyebutkan denting aja kan? Sendok garpu dan piring. Sendok garpu dan piring. Iya. Ada permainan bunyi apa tuh? Bunyi berdenting. Ya, huruf apa itu yang dimainkan? Huruf. Nih. Coba tulis lagi. Ada huruf apa aja yang mungkin berulang gitu. Atau mungkin jenis hurufnya sama kayak vokal, konsonan. Ada nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Ingin menjawab. Andini silakan. Andini kan? Ya. Oke, silakan. Tunjukkan. Kata ing di belakang kalimat. Oke. Betul apa yang dikatakan Andini. Jadi, persamaan bunyi ing 3 huruf ini ya, ing ini terulang secara 3 kali ya.
dalam hitungan 3 kali nih kemunculannya dalam satu bait ini. Nah, persamaan bunyi seperti itu disebut rima akhir. Kenapa rima akhir? Karena ini katanya itu ada di ujung, semuanya kata akhir. Dan juga huruf ing-nya juga di dalam bentuk katanya itu 3 huruf terakhir. Jadi sama tuh, ing. Nah, itu dinamakan dengan rima. Yang disebut dengan rima itu adalah persamaan bunyi. Jadi, bunyi-bunyi atau huruf-huruf yang sama berulang. Minimal 2. Karena nggak bisa 1. Dia nggak ada persamaan dong kalau 1. Jadi, minimal banget 2. Jadi, ada yang sama pengulang, secara berulang. Nah, itu adalah salah satu jenis permainan bunyi, yakni rima ya, persamaan bunyi. Tapi rima itu bukan hanya di akhir loh. Ada juga rima sejajar. Kayak misalnya gini, saya contohkan ya. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Kalau teman-teman mendengar dengan baik, dalam satu kalimat itu ada pengulangan bunyi i. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Tuh ada berapa bunyi i yang muncul berulang-ulang. Nah, itu tuh adalah juga permainan bunyi. Tapi dia masuknya permainan bunyi sejajar. Jadi dia menyamping gitu ya, sama ya. Bukan hanya di ujung gitu. Dia juga ada di awal. Itu berulang-ulang. Nah, itu juga rima. Jadi rima itu bukan hanya persamaan bunyi di akhir saja gitu. Kayak misalnya ini kalimat ini nih, ada bunyi i, ada i gitu. Nah, enggak, bisa aja sejajar gitu. Dalam satu kalimat ada pengulangan huruf yang berulang-ulang dalam satu menyamping gitu, satu kalimat menyamping. Yaitu rima sejajar namanya. Oke, selain rima ya, ada juga jenis-jenis jenis-jenis bunyi dari huruf. Yang pertama ada eufoni, yang kedua ada kakafoni. Nah, eufoni ini adalah kombinasi bunyi-bunyi huruf yang merdu lembut. Biasanya itu didominasi oleh huruf vokal atau konsonan yang ringan. Seperti rindu, nggak berat kan? Cara didengar ya aja. Jadi kombinasi hurufnya nggak membuat kita tersengal atau apa gitu. Rindu. Ringan aja kan. Nah, itu disebut dengan eufoni. Jadi ada kombinasi vokal dan konsonan yang ketika diucapkan itu terasa ringan biasanya. Terus ketika didengar misalnya merdu banget gitu. Atau lembut gitu. Nggak keras kan, nggak ada aksentuasi yang keras gitu dari huruf itu kan. Nah, itu disebut dengan eufoni. Pasti di setiap puisi ada permainan bunyi eufoni gitu. Nah, ada juga kakafoni. Nah, kakafoni sebaliknya. Jadi misalnya ada satu kata yang kombinasi hurufnya itu dari huruf-huruf yang berat. Seperti halnya bunyi KPTS. K, P, kan T dan S itu ketika diucapkan itu berat loh. Ada aksen yang berat loh. Apalagi huruf K. Misalnya ya dalam kata rindu memekik misalnya. Nah, memekiknya ini itu adalah permainan dari kakafoni. Ada aksen-aksen huruf yang berat dan parau gitu. K, ada dominasi huruf K gitu. Memekik, ada dua kata K tuh. Kik. Atau teriak. Jadi ada yang tersengal di tenggorokan gitu. Nah, setiap jenis bunyi itu punya efek
efek sampingnya gitu, ada dampaknya. Jadi gak hanya menyamakan bunyi aja, tapi lebih jauh lagi dia punya fungsi untuk yang saya pahami ya, selama saya membaca puisi, ketika menangkap permainan bunyi itu, hal yang paling umum saya dapatkan adalah ada efek suasana perasaan tertentu dari permainan bunyi itu. Misalnya huruf I yang diulang-ulang itu seperti memberikan perasaan kepada saya secara imajinatif, itu merasakan suasana yang sepi, kosong, itu datar. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Tanpa saya harus memahami makna kalimat itu, saya bisa merasakan dari perulangan bunyi itu tuh seperti suasana yang datar, hampa, kosong, sepi gitu. Ada aksen-aksen suasana perasaan yang muncul gitu. Nah, itulah efek dari permainan bunyi. Begitu juga adanya eufoni, kakafoni. Nah, eufoni ini biasanya digunakan untuk menyampaikan makna-makna atau suasana-suasana perasaan yang sifatnya riang gitu, sendu, ramah, bersahabat. Nah, kalau kakafoni itu justru sebaliknya, dia biasanya memberi efek suasana perasaan yang sedih, muram, keras, gitu. Dan hancur gitu, dan sebagainya. Nah, intinya fungsi dari bunyi di dalam permainan bunyi dalam puisi itu untuk menekankan satu suasana perasaan tertentu dalam diri pembacanya. Juga menguatkan makna yang dikandung oleh satu kalimat atau bahasa dalam puisi itu sendiri. Oke, sampai sini paham tentang bunyi? Oke ya. Jadi permainan bunyi itu juga identik dengan puisi. Dan permainan bunyi bukan hanya rima ya. Rima juga jenis-jenisnya banyak. Dan fungsi bunyi juga dia memunculkan kesan perasaan tertentu dalam diri pembacanya, maupun memperkuat makna yang ingin disampaikan oleh puisi. Nah, satu lagi mungkin belum saya tulis di PowerPoint tentang tipografi. Tadi kita di depan ada pembahasan tentang bahwa ciri khas puisi juga adalah dia punya format visual yang berbeda dengan teks yang lain. Tadi juga kita singgung, misalnya ada bentuk bait ya, ada bait yang rata kanan, ada juga puisi yang rata kanan. Biasanya bentuk bait yang rata kanan kiri itu biasanya dia prosaik gitu. Puisinya lebih naratif, lebih bercerita. Jadi dia nggak ada tendensi lain selain bercerita dan untuk naratif. Nah, ini kan bentuk visualnya kan baitnya dia agak ramping ya, ramping ke arah kiri gitu, semuanya gitu di puisi meja makan ini. Nah, kenapa sih seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa seperti itu dan apa dampaknya dengan memilih bentuk seperti ini? Nah, kita ngomong tentang tipografi ya, baik lagi ya. Jadi tipografi itu pada intinya adalah wujud visual dari format bentuk si puisinya gitu. Ini kan ada bait, ada larik. Tiap larik rata-rata 4-3 kata misalnya ya, dalam satu puisi ini misalnya. Nah, itu tuh adalah pertimbangan untuk istilahnya bersolek lah kalau ibaratnya ya. Ibarat kita bercermin, kita menata diri gitu. Nah, tipografi itu menata wujud atau format teks puisinya.
cara visual ya. Tapi bukan hanya itu saja orientasinya, bukan hanya visualnya aja, tapi juga ada maksud. Kenapa tadi saya nanya apa dampaknya dengan misalnya bait ini jumlah perlariknya 3 kata misalnya bait pertama, apa dampaknya? Nah, saya bakal jelaskan ya. Ini kan bait ini sunyi merayakan diri pada meja dan kursi tak saling menegur. Ini kan kalau kita cermati ini tuh satu kalimat, namanya kalimat majemuk. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa dalam satu kalimat dia harus jadi 3 larik? Padahal kan bisa 1 larik. Benar nggak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi, kenapa ada jadi bisa 3 larik seperti ini? Nah, di sini tuh ada yang namanya enjabement, yakni pemenggalan. Kan tadi bisa aja kan kalimat ini jadi 1 baris. Tapi Delasari Era ini dia membuat ini jadi 3 larik, 3 baris dalam 1 bait. Kenapa? Karena enjabement itu adalah istilah lain dari atau fungsi enjabement itu pemenggalan ya enjabement itu untuk menekankan kata-kata tertentu. Jadi dalam 1 kalimat dia ingin menyampaikan 3 poin. Dia ingin menekankan 3 poin. Kenapa dia memilih 3 larik? Jadi maksudnya adalah untuk menekankan tiap kata yang dia tuliskan. Kenapa sunyi merayakan diri? Enter. Pada meja dan kursi. Enter. Tak saling menegur. Nah ini tuh sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan ya, kita bisa merasakan lebih intim ketika kita membacanya per baris misalnya ya. Sunyi merayakan diri. Jadi kita bisa punya jeda lah sebelum kita melanjutkan ke kata selanjutnya gitu. Jadi kita bisa menghayati dulu. Nah itu fungsinya adanya larik gitu. Dalam 1 kalimat. 1 kalimat bisa dipecah-pecah menjadi 3 larik. Nah rasionalisasinya adalah seperti tadi. Ingin menekankan. Jadi fungsi enjabement itu menekankan poin-poin makna. Fungsinya. Selain membuat secara visual lebih rapih gitu. Nah itu juga pertimbangan visualistik menurut saya. Kenapa rata-rata 1 baris itu 3 kata, 4 kata gitu. Karena dia ingin mempertimbangkan kerapihan visualnya. Gitu. Itu juga nilai-nilai lain dari nilai estetik lah yang membuat pembaca jadi nyaman melihatnya. Itu juga salah satu fungsi tipografi, membuat kita nyaman dalam membacanya. Tapi fungsi spesifik tipografi itu lebih ke penekanan maknanya. Nah, ada 1 contoh puisi yang tipografinya nggak rapi seperti ini. Oke, saya bagikan dulu. Ada puisinya Sutarji. Ada yang kenal nama ini? Sutarji Kalsombari? Ada yang pernah dengar nama ini? Nah, ini salah satu penyair yang muncul di perpuisian Indonesia itu di era-era tahun 70-an. Dan dia langsung mencolok kehadirannya. Karena dia punya kredo bahwa puisi itu adalah seperti mantra. Dia bisa bebas makna dari kamus. Terus bentuk visual puisinya juga dia bisa sangat leluasa, nggak harus terapi gitu.
Nah, ini contoh puisi yang dengan tipografi yang mungkin bukan rata kiri, terus ya seperti halnya puisi-puisi lain lah yang teman-teman tadi, kan kebanyakan bentuk tipografinya rapi seperti itu ya. Rapi, ramping gitu. Tiap lari jumlah katanya nggak jauh-jauh gitu dari baris satu ke baris kedua misalnya. Nah, ini contoh bahwa puisi juga nggak hanya seperti itu. Ini ada puisinya tragedi Winka dan Sihka. Nah, ini zigzag kan. Tuh. Ada yang mau berpendapat gak tentang puisi ini? Kesan awal aja gimana? Apakah jadi gak mengerti ketika tipografinya dikacak-kacak seperti itu? Coba deh cermati. Ada yang janggal gak di sini? Selain bentuknya yang zigzag. Ada yang mau bersuara? Kita waktunya sebentar lagi nih. Izin menjawab. Siapa ini? Meli. Oke, Mel, silakan. Sebenarnya puisinya unik, tapi untuk makna Meli sendiri kurang paham. Dan memang ada sedikit kejanggalan dari itu kan dari kawin lalu diubah atau dibalik jadi Winka, tapi setelah Winka jadi Sinka. Betul. Sinka. Ada kata yang dibalik-balik ya? Iya. Oke. Juli, Mel ini melihat puisi ini. Sebetulnya di puisi ini tuh kalau diisi puisinya ya, hanya ada 2 kata kok. Kawin dan kasih. Benar nggak? Coba cermati. Cuma kan ada yang janggal nih, kalau teman-teman perhatikan. Di dalam satu baris itu cuma ada K. Itu mungkin gejala apa ya? Gejala tipografi atau gaya bahasa yang nggak lazim gitu di puisi pada umumnya. Seperti tadi puisi-puisi yang teman presentasikan gitu. Dia cuma 2 kata kok, tapi bisa jadi berapa baris nih dengan tipografi yang zigzag. Nah, saya ingin menjelaskan ya, coba ingin membantu memahami puisi ini. Puisi ini kan cuma ada 2 kata, kawin dan kasih. Judulnya Tragedi Winka dan Sihka. Kalau kita perhatikan dari 2 kata itu saja dan bagaimana 2 kata itu dibulak-balik, dipecah-pecah. Nah, itu sebetulnya secara nggak langsung ya, secara simbolis, ingin menunjukkan bahwa di dalam kawin dan perkasihan gitu, ada dinamikanya. Nah, enjabement kawin dipenggal jadi K di baris ini, dan di baris ini, itu menunjukkan bahwa ada satu perpisahan, ada keterpecahan. Kalau saya menafsirnya seperti itu. Dan kata lainnya juga gitu. Winka dibulak-balik jadi Sihka. Jadi kata yang seolah-olah baru tapi sebelumnya nyambung. Sebetulnya itu kecohan sih menurut saya. Bisa aja ditafsir sebagai kecohan makna. Bisa aja juga dianggap bahwa Winka dan Sihka ini kata yang baru, sama sekali baru gitu. Tapi seperti secara bunyi punya asosiasi makna yang sama gitu, ke arah kawin dan kasih gitu. Karena gak bisa berdiri sendiri si Winka dan Sihka ini. Kenapa juga judulnya Winka dan Sihka? Nah, kurang lebih pemaknaan saya tentang puisi ini tuh kenapa bentuk tipografinya zigzag seperti ini. Nah, pemaknaan zigzag ini juga itu bagi saya seperti halnya tadi saya memaknai kenapa kawin ini di enjabement gitu. Kalau menurut saya
alasan kenapa ini di zigzag, yaitu berarti menunjukkan zigzag itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak statis ya, bentuk yang tidak statis. Dia turun naik, turun naik, turun naik. Kalau misalnya di grafik gitu, nah itu menunjukkan dinamika. Kenapa zigzag bentuknya? Dalam kaitannya dengan makna, itu adalah makna dari dinamika dari dunia perkawinan dan perkasihan. Itu tafsir saya tentang puisi ini. Jadi puisi ini, kalau dikategorisasi jenis puisi, ini namanya puisi konkret. Puisi konkret itu puisi yang dia, secara tipografi, dia menciptakan gambar tertentu, gambar visual tertentu. Ya, ini kan gambar zigzag ya. Dan ngefek juga pada pemaknaan. Itu namanya jenis puisi konkret. Kenapa disebut konkret? Karena dia ada orientasi untuk menggambarkan secara visual yang bisa diindra. Biasanya puisi konkret ini ada yang bentuknya apel, ada yang bentuknya terpatah-patah, misalnya zigzagnya ada juga yang sebaris, terus ada baris pendeknya. Jadi nggak sejajar di kiri semua. Gitu. Nah itu tuh intinya dia ada tendensi untuk menyampaikan makna tertentu selain dari bahasanya. Gitu. Juga dari bentuk visualnya, dia punya makna bentuk visualnya juga. Gitu. Seperti halnya puisi ini. Oke, secara keseluruhan materi kita sebenarnya selesai dalam mengidentifikasi ya. Jadi kembali lagi bahwa kita tadi sudah secara garis besar kita sudah bisa mengidentifikasi hal-hal atau unsur-unsur yang ada di struktur teks puisi ya. Jadi puisi itu juga sebagaimana hal yang lain juga bisa disebut adalah bentuk dari atau memiliki struktur, seperti halnya kita punya badan, ada strukturnya. Bangunan ada strukturnya. Nah, kalau dikategorisasi lagi, apa yang tadi kita bahas itu adalah struktur yang fisiknya, struktur fisik dari puisi. Kita belum bicara tentang struktur di luar fisiknya. Nah, struktur di luar fisiknya itu disebut juga dengan struktur batin. Apa yang dimaksud dengan struktur batin? Tema, gagasan. Nah, dua hal besar itu hal yang nggak ada di teks. Itu adanya di pikiran pembaca, di tafsir pembaca, di perasaan pembaca. Begitu. Jadi, yang tadi kita bahas itu unsur fisiknya atau unsur intrinsik yang bisa diindra oleh kita ketika membaca teks. Sampai sini ada yang mau bertanya? Willy, tadilah satu tuh. Tadi ada kesulitan siapa yang terakhir saya komentar itu yang buku. Buku yang baca buku siapa tadi yang kutipan yang nggak dipahami yang itu. Oke, menarik. Itu yang tadi larinya pendek siapa ya? Bentar saya ini dulu ya, stop dulu share screen-nya biar bisa share screen contoh yang nggak pahamnya. Tadi siapa ya? Fani ya? Fani saya siapa tadi? Masih ingat nggak Fani? Anissa Zahra. Anissa Zahra, Pak. Anissa Zahra masih ingat nggak tadi apa diksinya? Atau share screen aja contoh ini. Bisa nggak? Cepat sebentar lagi nih. Saya jam 1 ada ini diskusi. Ya itu. Ayo buku, baca mataku. Ini judul puisinya apa ini?
Ada ininya nggak? Puisi-puisi penuhnya, puisi utuhnya. Larik sebelumnya ada nggak? Cuman itu satu bait itu. Ada puisi utuhnya nggak? Di apa? Di slide? Nggak ada. Tapi Nggak bisa ada. dibacakan nggak? Panjang nggak, Nisa? Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Kita lepaskan aja Nah, konteksnya kita dengan lepaskan. larik sebelumnya. Minimal ini aja. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini kan bentuk apa ya? Bentuk gaya bahasa yang membalikkan subjek dan objek. Rata-rata kan kalau dalam pemahaman umum subjek itu manusia. Benda itu selalu posisinya sebagai objek, bener nggak? Nah, di larik ini tiba-tiba itu dibalikkan, bukunya yang jadi sebagai subjek. Dia maksudnya subjek itu dia bisa mengendalikan sesuatu. Ayo buku, baca mataku, tiba-tiba si buku ini yang kalau dalam kebiasaan umum kita itu buku itu dibaca, tapi ini dibalik, buku yang membaca mata kita. Itu kan bentuk apa ya, pengimajian yang segar menurut saya. Dia bisa juga selain bentuk imaji yang segar, bisa juga dikatakan dia si buku ini si mata ini dimaknai sebagai sesuatu yang dibaca juga. Padahal di satu sisi mata itu fungsinya untuk melihat ya. Tapi tiba-tiba si buku yang melihat mata kita dibalik gitu. Jadi mata ini jadi maknanya jadi berbeda gitu. Mata bukan sesuatu yang dilihat, bukan sesuatu untuk melihat, tapi sesuatu yang dilihat gitu. Kita bisa mendapatkan banyak hal dari mata gitu ternyata. Mata ini jadi ruang gitu, yang awalnya cuma benda gitu, tiba-tiba jadi ruang gitu. Ruang yang mungkin kalau dibalikan, ya berarti ruang yang punya bahasa. Jadi makna mataku ini jadi punya makna yang lain, yaitu dia menjadi ruang tempat menampung segala sesuatu yang bisa dilihat oleh di luar mata. Kalau dalam konteks ini buku. Nah, kenapa persoalannya tadi nggak dimengerti? Karena mungkin persepsi kita itu selalu memaksakan persepsi kita dalam menghadapi keseharian yang nyata itu. Dalam komunikasi umum, misalnya, kepada teks puisi. Nah, menurut saya itu deh persoalannya, salah satunya. Kita nggak bisa menerima buku itu membaca mata kita. Padahal di puisi itu hal seperti itu tuh lumrah. Semua setara, mau benda, mau manusia. Nah, itu yang membedakan puisi dengan yang lain. Menurut saya itu satu keistimewaan dari puisi. Itu poin pertama. Kenapa larik ini nggak bisa dimengerti? Yang kedua, kenapa nggak bisa dimengerti adalah karena kita nggak paham apa itu konotasi dan denotasi. Karena kita belum bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di teks puisi itu. Ya. Jadi kita merasa rumit memaknainya gitu. Begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, kita minta terakhir lah. Kang Willy baca puisi ya. Boleh. Ini ditodong sih. Ya, ini ditodong. Saya todong, dia harus mau. Kang Willy itu juara lomba baca puisi Piala Rendra. Itu tahun berapa itu dulu? Jadi selain nulis puisi, dia juga jago baca puisi. 2017-an tuh kalau nggak salah. Ya. Tapi sebenarnya ya sebelum saya baca puisi, ada pengalaman unik sih. Jadi kenapa saya bisa baca puisi itu? Karena satu sih, itu efek dari kenikmatan saya membaca teks puisi.
saya membaca banyak buku puisi itu seperti ada ekspresi yang nggak bisa saya sampaikan ketika menulis kan. Nah, ekspresi itu tertampung di baca puisi, gitu. Deklamasi lah. Maka saya akan bacakan salah satu puisi favorit dari W.S. Rendra. Pasti teman-teman juga pernah mungkin mendengar puisi ini atau pernah membaca puisi ini. W.S. Rendra, Kangen. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun dalam darahku. Dan apabila aku dalam kami sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Oke, terima kasih. Ulangilah satu lagi, barusan vokalnya pelan ya. Oh, satu lagi. Kurang kedengar berarti ya? Segini kedengaran nggak? Nah, itu segitu. Oke. Itu bagus puisinya itu. Dan mudah lah dimengerti ya, saya kira. Pendek lah. Tapi cukup bisa buat kita mikir panjang atau merenung panjang. Oke, saya ulangi lagi. W.S. Rendra, Kangen. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Ketakutan adalah kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun dalam darahku. Dan apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu